sampai dengan tanggal 11 Mei. 11 Mei masuk, kita perpanjang lagi sampai tanggal Juni, Juli ya mungkin sampai Desember ya mungkin ya. Tapi ya kita berharap sih di Lebaran ini wabah COVID-19 ini bisa berlebaran dengan keluarga ya. Tapi yang pasti untuk perpanjangan masa belajar di rumah diperpanjang sampai tanggal 11 Mei. Surat nanti akan kita siapkan menyusul. Yang waktu dekat ini yang harus kita lakukan adalah pengumuman kelulusan yang dipastikan akan dilakukan tanggal 4 bulan Mei. Sekarang tanggal 21 ya, 21 ya. Jadi tanggal 4 Mei kita harus melakukan pengumuman kelulusan. Hanya pengumumannya sesuai dengan era sekarang kan, era COVID. Sehingga pengumuman kelulusan harus berbasis jarak jauh. Yang bisa online, online. Yang nggak bisa online ya pakai surat. Nggak bisa pakai surat, ya itu jalan terakhir, nggak ada jalan-jalan yang lainnya. Bisa online, bisa pakai WA, pengumumannya bisa per orang, kemudian di PDF-kan di grup, atau di PDF-kan dikirim ke alamat rumah masing-masing. Yang pasti pengumuman kelulusan menggunakan online. Jadi tidak ada pengumuman yang dilakukan di sekolah dengan cara mengumpulkan siswa ya. Teknis online-nya silakan sekolah yang mengatur ya, apakah melalui radio silakan, melalui televisi Indosiar supaya terkenal sekolah kan pengumuman kelulusan pakai Indosiar, pakai RCTI boleh silakan. Mau pakai surat juga silakan. Mau di web sekolah juga boleh. Itu tanggal 4 Mei dipastikan ya. Kemudian ijazah nanti dilampirkan dengan transkrip nilai. Tadi saya sudah menyampaikan mas ya, cukup dengan kumulatif rapot ya, rata-rata rapot dan ujian sekolah. Tadi saya ngasih contoh form yang dari Purwakarta. Nah itu bisa dipakai. Nanti edarannya akan kami keluarkan. Untuk SMK ada tambahan, yaitu keahliannya atau sekira rapotnya boleh. Nanti modelnya yang saya sampaikan di surat itu hanya model, artinya tidak bisa begitu. Kalau mau berubah dengan model yang berbeda silakan. Intinya untuk SMK ada keahlian yang harus kita sajikan untuk masyarakat ya. Sehingga kalau memang UKK mereka tidak bisa menyusul di tahun yang akan datang, mereka masih bisa menggunakan itu. Tetapi kewajiban sekolah tetap ya untuk SMK punya kewajiban memfasilitasi tahun depan atau tahun ini juga kalau memang COVID selesai bisa melakukan dengan LSP atau dengan Dudi ya. Tapi kalaupun masih terus tahun depan sekolah untuk memfasilitasi agar siswa punya kompetensi keahlian. Itu yang kita minta. Kemudian penggunaan BOS ya, BOS. Untuk BOS yang tahap pertama kemarin kan sudah bisa digunakan untuk keperluan COVID, mau disinfektan, bilik disinfektannya, kemudian juga untuk sanitizer sudah masuk. Hanya mungkin yang kemarin belum sempat dimasukkan adalah untuk membayar pulsa dan non-PNS. Itu silakan bisa dimasukkan ke BOS tahap kedua yang bulan April ini akan cair. Tetapi membayarnya ke depan, nggak boleh ke belakang. Artinya BOS tahap kedua hanya boleh membayar per April ke sana. Nggak boleh membayar misalkan pulsa guru bulan Februari, kamu Januari Maret oke temenan gitu ya. Sehingga per bulan April. Kemudian kalau buat non PNS juga sama, per bulan April baru boleh dibayarkan. Jadi BOS triwulan tahap kedua hanya boleh dibayarkan mulai bulan April dan selanjutnya, tidak boleh dibayar ke belakang. Kemudian untuk non PNS yang tidak dibayar provinsi kemudian dibayar oleh BOS juga nggak semena-mena, ada aturan yang kemarin dicabutkan, hanya tidak perlu lagi pakai NUPTK kan, nggak usah. Tetapi tetap harus linear, kemudian sesuai kebutuhan. Nah ini yang harus dicatat ya.
sesuai kebutuhan. Dari mana itu dia ke DSO ya. Kalau misalkan DSO mapel matematiknya 50 jam ya, kemudian ada PNS-nya satu itu kan 24 jam, berarti kan tinggal 26 jam kan. Berarti kekurangan yang dibayar oleh bos hanya satu, nggak bisa jadi 3, 10, 10, 5, itu yang nggak boleh, satu. Nah, ini yang ngertiin, sehingga kami sudah memverifikasi, kita akan meng-share berapa orang per sekolah boleh membayar PNS, karena Sabang Dinas diminta oleh pemerintah pusat, oleh kementerian, agar memperhatikan aspek kelayakan membayar PNS, jangan sampai tidak linear, tidak produktif juga, jumlahnya berlebih ya. Kalau nama 30 jam, jadi 24 jam, yang 6 jamnya ke PNS kan, sehingga kebutuhannya kan hanya satu orang non PNS yang nggak dibayar provinsi ya. Tetapi sekolah bisa aja nggak jadi 10, 14, nah itu nggak boleh. Sehingga tetap harus rasional dan memenuhi aturan-aturan yang normatif, yang umum ya, sehingga NUPTK bisa ditiadakan. Itu bisa silakan dimasukkan di BOS yang tahap kedua, baik untuk pulsa maupun non PNS. Untuk pulsa saya selalu ke sekolah kebijakannya, apakah mau pulsa ini untuk wali kelas doang, karena wali kelas yang berinteraksi dengan siswa di grup-grupnya, atau oleh tim yang berinteraksi dengan siswa, atau dengan guru maupun masing-masing. Silakan sekolah yang mengatur, karena yang mau tahu kebutuhan manajemennya ada di sekolah. Sampai ke siswa pun boleh dibayar, kalau memang uangnya cukup ya. Bisa saja kan ada beberapa siswa dari ratusan yang memang saking tidak punyanya lah untuk membeli pulsa, silakan aja dibayar ya, dibeli, tapi dalam bentuk barang ya, dalam bentuk pulsa, bukan dalam bentuk uang, karena yang harus belanja tetap harus sekolah. Kemudian memasuki bulan puasa ya, kalau lihat di kalender sih bulan puasa kan tanggal 24 ya, 24 April. Karena tukang kalender, ya nggak tahu kalau menurut MUI ya, kita nunggu hasil hisabnya. Yang jelas kita sementara sekarang percaya ke tukang kalender lah, tanggal 24. Nah, nanti pembelajarannya menjadi berubah, lebih banyak ke aspek karakter, bukan lagi ke pembelajaran materi yang lain. Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru ke siswa lebih dimaksimalkan, lebih fokus ke pendidikan karakter tentang keagamaan masing-masing ya. Kalau yang Kristen ya jangan diajarin Islam, yang kita ajarin Kristen, silakan cari guru Kristennya. Kemudian PPDB juga akan terus berjalan, tetapi di ya kemungkinan besar ya, mungkin bisa disebut dipastikan berbasis online. Juknis sudah masuk di Biro Hukum, mudah-mudahan di minggu depan sudah bisa turun. Tetapi yang pasti PPDB berbasis online. Operator sekolah nanti akan input kebutuhan kuota. Berapapun inputnya tetap akan mengacu kepada kuota yang direkomendasikan Sabang Dinas. Jadi diharapkan operator juga sinergis ya. Jangan misalkan menurut KCD ditetapkan 10 rombel, operator input ayo aja 12 rombel. Kita membuat rekom kuota itu kan berdasarkan rumus rasional, jumlah ruang kelas yang tersedia. Karena kalau sekolah kan rumusnya rumus emosional, karena masyarakat yang meminta, gitu, ya nggak ada ujungnya. Kita tetap harus fokus ke kualitas ya, jangan sampai kelima ruangan juga kurang bagus, KBM-nya siswanya kebanyakan ya, tambah-tambah gitu ya. Sehingga tolong jumlah siswa juga dipertimbangkan kemampuan ruang kelas, belum lagi ke sarananya baru ruang kelas doang nih, belum itu ke sarana yang lainnya, sarana praktek, sarana lab, guru, belum sampai ke situ. Ini hanya ngitung ruang kelas saja. Banyak sekolah-sekolah yang mengajukan kuota PPDB melebihi kapasitas. Nah, itu tolong menjadi perhatian. Karena pada saatnya nanti operator sekolah yang harus input di pelaporan di permohonan kuota PPDB. Tetapi tetap di tim PPDB provinsi akan melihat surat dari Sabang Dinas
Ya akan dibandingkan. Kalau beda akan dikembalikan untuk diperbaiki. Itu untuk kota. Kemudian untuk PDB-nya sendiri itu akan dilakukan dengan dua tahap. Dua tahap ini dengan tahun yang lalu berbeda. Tahun yang lalu kan tahap prestasi dulu, baru selebihnya menggunakan tahap zonasi. Sekarang karena aturannya juga berbasis zonasi, tahap pertama adalah tahap zonasi dan afirmasi. Zonasinya 50%, afirmasinya 20 ya. Kemudian tahap keduanya tahap prestasi maksimal 30%. Sebelum ke situ nanti sekolah diminta untuk membuat kuotanya dulu. Yang zonasinya berapa persen, yang prestasinya berapa persen. Karena yang 50, 20 dan 30% itu kan baru patokan-patokan. Sekolah bisa menyesuaikan. Misalkan prestasi 30% kan angka maksimal. Kalau di SMA rendah pinggir sana, yang mana nggak tahu lah, silakan. Yang memang peminat prestasi tidak ada, boleh dikosongkan. Semuanya zonasi boleh. Sehingga pihak sekolah diminta bisa memetakan kira-kira kuota PDB per jalurnya berapa persen. Silakan mulai sekarang dipetakan. Jangan sampai mengikuti rumus nasional ya 50% zonasi, 20% afirmasi, 30% prestasi. Manakala zonasi afirmasinya selesai 70%, masuk ke tahap yang kedua, tahap jalur prestasi, nggak ada peminat, sehingga sekolah hanya terisi 70%. Itu jadi pertimbangan ya. Sehingga sekolah dari sekarang mulai mengukur kira-kira jalur prestasinya berapa persen. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Semuanya mau zonasi silakan. Silakan mulai sekarang disiapkan. Jangan sampai pada saat nanti tidak mengusulkan, maka di provinsi akan menggunakan rumus yang sesuai dengan juknis ya, rumus yang rata-rata, angka maksimal minimal tadi. Kemudian pendaftaran kita akan sedang mencoba mencari solusi. Karena ini agak repot untuk tahapan verifikasi dokumen. Karena saya yakin sekolah juga bingung bagaimana memverifikasi dokumen. Kalau semuanya menggunakan online ya, pakai PDF. Kalau dokumen gini kan ngeceknya gampang, bisa dilihat. Tapi kalau pakai PDF kan sekolah susah. Dokumennya gimana memverifikasinya. Itu sudah kita pikirkan. Salah satunya adalah kita akan melibatkan SMP dan madrasah untuk membantu memverifikasi dokumen dari sekarang. Dengan sekarang di provinsi akan berkoordinasi dengan Kemenang dan Pemda Kabupaten untuk meminta dokumen rapot sekolah. Kenapa rapot? Di rapot ada nilai yang bisa digunakan untuk jalur prestasi. Karena prestasi akademik akan dilihat dari nilai rata-rata rapot. Nah, itu akan dilihat. Sehingga dari sekarang akan diminta. Dari rapot juga kelihatan nomor induk siswa. Sehingga akan sekolah nggak usah repot-repot verifikasi. Karena dengan nomor induk kelihatan di mana alamatnya, kemudian zonanya dengan sekolah jauh dekat tidak, sehingga akan kelihatan. Itu sedang disiapkan dari sekarang. Sehingga pada saat nanti sekolah menerima PDB, proses verifikasinya akan lebih dipermudah, sederhanakan, karena sudah dibantu oleh aplikasi yang dari sekarang akan disiapkan oleh provinsi ya. Sekali lagi, kuota zonasi 50%, afirmasi 20%, itu 15 jalur SKETN, 5% jalur perpindahan ya. Kemudian jalur yang satu lagi jalur prestasi ya 30%. Itu jalur yang kedua. Silakan dipetakan oleh sekolah, karena kan 30% itu kan angka maksimal. Kalau sekolah butuhnya hanya 2%, silakan. Kalau sekolah nggak butuh, semuanya mau pakai zonasi juga silakan. Kemudian RKS BOS ya. RKS BOS yang kemarin sudah dibuatkan
nanti juga pada saat BOS tahap 2 nanti buat lagi RKS. Tolong itu di copy menjadi acuan untuk melakukan perubahan RKS tahunan. Jadi di sekolah itu ada 2 RKS. Pertama RKS BOS, tiap cair ini RKS BOS. Nah, yang kedua RKS tahunan yang kita buat kemarin, yang berlaku mulai Juli 2019 sampai dengan Juni 2020. Yang jelas RKS BOS yang kemarin kita susun untuk membeli bilik disinfektan, membeli sanitizer, termasuk RKS yang besok BOS yang akan cair RKS-nya yang akan membayar non-PNS, kemudian membeli pulsa, belum masuk ke RKS tahunan. Dipastikan belum masuk. Konsekuensinya adalah RKS tahunan harus direvisi, kudu mengadakan perubahan. Belum lagi pembelajaran yang online sekarang nih, jarak jauh. Saya yakin belum masuk ke RKT, belum masuk ke KTSP. Sehingga KTSP, RKT, dan RKS tahunan sebelum habis bulan Juli besok, ya harus direvisi dulu. Jangan sampai masuk ke bulan Juli, rekan-rekan masih pegang RKS yang lama, yang banyak berbedanya. Nanti kita dianggap maladministrasi, salah prosedur, menjalankan kegiatan, nggak ada di KTSP, nggak ada di RKT, nggak ada di RKS. Silakan, bagaimana merevisinya? Ya udahlah, yang penting ini kondisi darurat, yang kemarin di BOS dimasukin, yang besok juga di BOS akan dimasukin, masukkan ke RKS tahunan, perbaiki RKT-nya dan perbaiki KTSP. Karena saya yakin di KTSP belum ada pembelajaran jarak jauh ya. Kalau nggak juga beresiko kita melanggar konstitusi karena pegangan sekolah kan RKS tahunan. Karena memang sifatnya insidentil ya. Saya kira itu dulu yang bisa disampaikan. Jelas nanti tolong selain ijazah, sekolah juga harus mengeluarkan segera untuk SMK dan SMA-SMK mengeluarkan termasuk SLB transkrip ya, nilai yang isinya tadi hasil terakhir ya, kumulatif rapot, rapot dan ujian sekolah. Hanya ujian sekolah kan ada yang ada yang tidak. Yang ada jangan masuk ya, yang tidak ngadakan silakan ngambil dari portofolio dan penugasan di kumulatif hasil ujian sekolah. Saya kira sementara itu yang bisa disampaikan, berikutnya kita ngobrol aja. Tanya jawab. Ya, tanya jawab aja. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan, ada tanda raise your hand-nya di bawah itu. Bisa langsung angkat tangan, nanti kita buka speaker-nya gitu buat Bapak Ibu. Nanti yang bertanya kita buka ya speaker-nya ya. Ya. Ada yang tanyakan? Pak Agus. Ya Pak Agus. Dari sananya perhatikan dibuka dulu, nanti kita Pak Jajat. Mangga Pak Jajat bertanya. Dia download suaranya nggak jelas.
siapa maksudnya? Bu Rika. Assalamualaikum Pak. Ya, Halo, saya Rika Pak dari SMA 1 Cipendei. mana Bu? Iya Pak, ada pertanyaan di sini terkait dengan verifikasi ijazah untuk SMP terkait PPDB. Di sana dikatakan bahwa SMP akan membantu Bapak ya. Nah, kemudian tadi Bapak mengatakan bahwa aplikasinya akan disediakan oleh provinsi. Mekanismenya boleh dijelaskan Pak seperti apa? Ya, jadi gini. Udah, Pak. Dalam waktu dekat, Pak Gubernur atau Pak Sekda Provinsi akan mengundang seluruh Kadisdik Kabupaten. Dengan tujuan mereka diminta agar seluruh SMP dan madrasah membantu menyiapkan data siswa SMP. Artinya manakala data ini sudah masuk, pada saat ada yang masuk daftar ya melalui online dari siswa ke Cipendei, ya pada saat dia menginput nomor induk siswa, maka verifikasi itu tidak perlu dilakukan karena sudah dijawab oleh aplikasi. Oh, ini betul siswa lulusan dari SMP sana dengan nilai raport sekian. Dengan US sekian. Jadi sekolah verifikasinya lebih sederhana. Nggak usah baca lagi dokumen nilai rapotnya berapa, sekolahnya di mana, nggak usah. Dengan dia daftar online, maka sekolah langsung punya data bahwa si itu nomor induk siswanya sekian adalah lulusan SMP tahun sekian dengan nilai raport sekian. Nah itu Bu ya, itu maksudnya. Nah, itu sedang kita upayakan karena kita kan online Bu. Kalau mereka daftar menggunakan PDF segitu banyaknya, saya kira sekolah mungkin sanggup membaca dokumen itu. Dikirim dulu untuk berapa printer untuk melakukan itu. Nah, sehingga kita akan mempermudah dengan cara verifikasi hal yang sifatnya pasti itu akan dibantu dengan IT, gitu ya. Itu akan memastikan ini berdasarkan ini ternyata benar, itu kelihatan. Jalan ke rumah juga kelihatan, gitu ya. Itu akan kita teruskan. Tapi kali ini kan melibatkan SMP, sehingga kebijakan juga berupa akan dibantu oleh Pak Sekda Provinsi, nanti akan mengundang seluruh dinas kabupaten ya, untuk membantu kita ya. Jadi kewenangannya diambil alih oleh provinsi Bu ya. Dan nanti juga kita akan membuat tim jadi kalau di KCD akan melibatkan kepala bidang SMP dan madrasah. Kemudian nanti di sekolah juga tetap sama, bikin lagi pos PPDB dan di dalamnya tercantum berapa kuota total, berapa kuota per jalur, zonasinya berapa, prestasinya berapa, afirmasinya berapa, nanti oleh sekolah. Iya Pak. Itu Bu ya. Ada yang lagi? Ya, satu hanya untuk konfirmasi Pak, untuk konfirmasi. Satu lagi Pak, boleh ya 0 ya Pak ya, tidak prestasinya jalur tidak ada kok. Boleh. Ya, terima kasih Pak. Sudah Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Kadisdik, Pak Sadip. Pak Denny ya? Ya, Pak Denny dari SMK 3. Oh iya. Mana Pak Denny? Nuhun Pak, yang jadi pertanyaan gini Pak, untuk keurusan kelas 12 itu kan ada rapat tuh Pak tanggal 29 gitu. Kami minta untuk payung hukumnya Pak, ataupun yang namanya redaksionalnya untuk surat keurusan ini Pak. Itu yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan PPDB online, mungkin yang itu tanggal bulan Juni Pak. Kebetulan di SMK 3 itu berada di 2 desa Pak. Kebetulan juga sangat mendominasi. Oleh karena itu tadi Bapak sudah menyampaikan, berarti kalau zonasi 100% juga itu tidak ada masalah ya Pak ya.
Itu saja mungkin dari kami Pak, dari SMK 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa ya. Jadi gini, saya ada lupa nih. Jadi prinsipnya zonasi ini mutlak berlaku untuk SMA ya. Saya lupa ini, saya ada SMK juga nih. Sementara SMK ini kan terkait dengan program keahlian. Ya, itu ya. Jadi zonasinya berbeda, tidak seperti yang tadi saya sampaikan. Saya lupa ya, sorry ya, saya lupa. SMA itu mutlak menggunakan zonasi. Sementara SMK zonasinya nggak seperti itu. Asalnya nggak ada zonasinya zonasi provinsi ya. Sehingga yang dipakai adalah tetap program keahlian, walaupun dia jauh dia diterima. Itu ya, lupa tidak salah. Kemudian bagaimana dengan tadi ya kelulusan? Nanti kita akan membuat surat, intinya tanggal 4 akan diumumkan kelulusan oleh masing-masing. Tanggal 4 depan ya. Suratnya nanti akan kita siapkan karena dari kementerian sudah turun. Nanti di kementerian menyebutkan tanggal 2. Kita kalau tanggal 2 nggak memungkinkan lah hari Sabtu lah, sehingga akan kita geser ke tanggal 4. Kali saya ralat ya, zonasi ini untuk SMA ya Bu. Baik, berarti Bapak, mohon maaf Bapak, berarti SMK itu zonasinya tidak ada zonasi ya Pak? Maaf, bukan tidak ada zonasi. Jadi zonasinya umum Jawa Barat ya Pak ya, karena sesuai dengan jurusan masing-masing. Iya, saya lupa, sorry. Ada lagi? Oke, terima kasih Bapak. Oh, Bu Irma ya? Iya. Pak. Bu Irma itu Pak Suwandi ya? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Maaf saya agak terlambat. Maklum gaptek tadi passwordnya salah. Ya, udah bener Pak. Salah lihat. Ya, Pak. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ingin penegasan saja bahwa untuk PPDB ini kan online ya Pak ya. Berarti kalau saya simak sepintas tadi bahwa kita tinggal nanti hanya menerima gitu ya dengan kuota-kuota yang sudah kita sampaikan. Jadi nanti kita menerima hasilnya saja gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, untuk kelulusan Pak, kita kan tadi menyambung dengan pertanyaan dari Bapak yang tadi, bahwa kelulusan itu akan ada rapat. Teknisnya itu diserahkan pada sekolah. Mudah-mudahan kalau memang sudah dicabut untuk WFH-nya, work from home-nya, berarti kita bisa classroom, bisa mengadakan rapat di sekolah. Tapi kalau tidak, ya kita melaksanakan rapat sesuai dengan instruksi dari Kadin atau dari Dinas Pendidikan untuk tanggal 29 atau tanggal 30 Mei untuk rapat kelulusan. Yang berikutnya adalah bahwa kelulusan itu karena sudah ada pemberitahuan bahwa kelulusan itu tidak boleh ada berkerumun, maka akan diadakan satu berita kelulusan atau penyampaian pengumuman ini dengan cara online. Dan formatnya sama dengan tahun kemarin atau ada yang baru, Pak? Itu saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk format kelulusan silakanlah sekolah yang menentukan ya. Kemudian mengulang kembali sedikit. Jadi bukan di PPDB sekolah ini hanya menunggu, tidak ya. Kita sudah mencoba memetakan dan beberapa kali mengadakan simulasi. Salah satu kesulitan sekolah adalah bagaimana memverifikasi dokumen yang berbasis online. Itu yang masalahnya. Ini sedang kita coba pecahkan. Dan dalam waktu dekat, Pak Sekda Provinsi akan meminta bantuan seluruh bupati dan mengundang Sekda dan Kadis Kabupaten untuk bisa menggerakkan SMP agar membantu memverifikasi. Karena kalau SMP sudah memverifikasi saja nggak akan mau, karena nggak ada hubungan lagi. Dia kan sudah alumni. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga nanti kami akan mencoba mengkoordinasikan itu agar
hasil verifikasinya dari sekarang sudah mulai dilakukan, hasilnya sudah bisa ke provinsi. Hasil itulah yang akan kita masukkan ke API. Sampai hari ini kalau misalkan siswa dapat ke SMA 1 Purwakarta, kemudian rapot, bagaimana memproses rapotnya? SMK juga bingung kalau ratusan bagaimana itu. Tetapi nanti kalau sudah bisa dari sekarang mereka di kabupaten melaporkan nilai rapot, rata-rata rapot, kita akan berusaha input dulu di kita. Jadi pada saat siswa daftar ke SMA 1 Purwakarta, cukup mereka hanya input nomor induk siswa, maka sekolah sudah bisa lihat berapa nilai rapotnya, alamatnya ada di mana, dia asal sekolah mana. Tetap itu diverifikasi ke sekolah, karena bisa jadi apa yang diinpukan itu ada yang keliru kan. Tetapi kan itu sepertinya kan absistif, tapi secara formal itu dilihat oleh sekolah. Provinsi hanya membantu, mempermudah saja, sehingga tetap sekolah memverifikasi. Hanya verifikasi yang mungkin akan lebih gampang ketimbang sekolah harus lihat dokumen satu-satu. Itu kalau mencurigakan ya cek ulang, gitu ya. Tetap sekolah berkewajiban untuk melakukan verifikasi. Kita sedang mencoba, cukup berhasil, tapi saya kira berhasil ya. Kalau ini gagal, kita masih bingung bagaimana caranya sekolah memverifikasi. Saya kira nggak cukup waktu, kemudian juga aplikasi itu nggak akan kuat lah dalam waktu yang bersamaan dari masyarakat sebagai keuangan siswa ya. Kita akan itu tetap verifikasi oleh sekolah tetap. Dan kita berikan verifikasi lebih cepat. Ya. Kemudian itu aja Bu ya, oke itu ya. Apa sih? Ya, tadi sudah oleh Bapak tentang PPDB, kemudian tentang format yang sudah saya sampaikan tadi Bapak. Ya, saya mengacu pada tahun kemarin sementara ini dulu ya Pak ya. Ya. Untuk format maksud saya. Ya. Dan untuk rapatnya juga sampai ada pemberitahuan tanggal 27 ini nanti. Ya. Suaranya kurang jelas nih Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi untuk format edaran saya kemarin nanti kita ralat, tidak perlu nilai rapot setiap semester, tetapi cukup nilai rata-rata rapot yang kumulatif yang terakhir ya. Jadi hanya 2 kolom nilai rapot rata-rata dengan kolom nilai ujian sekolah yang tadi saya ambil contoh punya Bu Emma ya, itu yang dipakai. Kemudian untuk pengumuman rapat kelulusan tetap dilakukan dengan cara online. Jadi jangan bertemu dewan guru ya, karena jumlah dewan guru cukup banyak. Saya kira bersepertinggi tetap menggunakan online. Bagi sekolah yang butuh aplikasi Zoom seperti yang ini, kita sudah punya aplikasinya. Jadi sekolah boleh pinjam. Kita sudah punya berapa? 6. Baru 1. Kita baru 1, tapi akan beli lagi 5 lagi. Jadi totalnya ada 6 room. Dan akan diizinkan untuk dipakai oleh sekolah. Jadi kalau butuh rapat, daripada pakai Zoom yang gratis hanya 40 menit, silakan bisa pinjam menggunakan Zoom yang punya KCD. Kita beli 6 itu bukan buat sendiri. Tidak kebanyakan untuk melayani kebutuhan sekolah. Kemudian ini sedikit koreksi nih. Dari beberapa laporan penggunaan BOS SMA SMK, tolong agak lebih tertib lagi karena kita sudah bisa baca setiap pengeluaran BOS yang rekan-rekan lakukan sekarang wajib diverifikasi oleh Kabak Dinas menggunakan online. Ini ada beberapa yang agak kurang bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Saya tidak lihat SPJ tapi lihat kelayakan kelogisannya. Misalkan ini, PPDB kan belum mulai PPDB. Kenapa di BOS tahap 1 ada pengeluaran PPDB? Untuk apa itu? Itu yang kita ini, artinya
nilai kelogisnya tolong diperhatikan ya, gitu ya. Belum ke kelayakan pertanggungjawaban, ini baru kelogisan penggunaan anggaran. Tapi di bulan Januari, Maret, gitu ya. Di bos itu bisa dong ada pengeluaran untuk PPDB, ya. Kemudian juga nanti kita akan keluar sederhana nih, karena beberapa pengeluaran yang nggak tepat, misalkan kegiatan makan minum. Harusnya kan makan minum mah beli sanu, ya, beli nasi box, nasi dos, itu ya, atau beli galon, aqua galon, ya, bukan galonnya ya, minuman segalon. Tapi kan tidak boleh dong membeli dispenser. Jadi di makan minum nggak ada beli dispenser. Kalau beli dispenser disimpannya di belanja alat-alat elektronik. Jadi tidak disimpan di makan minum. Memang butuh dispenser, tapi tolong dipertanggungjawabkannya jangan di makan minum, tapi di belanja alat-alat ya. Jadi tolong nanti dicek. Tapi nanti mau izin saya akan jadi waktu khusus akan dengan bendahara-bendahara sekolah untuk meluruskan bagaimana cara membuat pertanggungjawabannya. Ada lagi, ada Pak siapa lagi? Pak Suwandi, mana Pak Suwandi itu? Pak Agus semangat. Izin bertanya, Pak. Bagus. Terima kasih waktunya. Ini Pak ingin memastikan barusan yang disampaikan oleh Bapak yang mau memverifikasi nilai PPDB pada saat PPDB oleh SMP atau madrasah itu untuk semua jalur atau hanya untuk zonasi dan saja, Pak? Ya, makasih Pak Gus. Jadi sebenarnya bukan verifikasi ya. Kita berusaha untuk mempermudah proses verifikasi dilakukan orang. Karena mau jalur zonasi maupun jalur prestasi kan sekolah perlu memverifikasi kan. Ya, zonasi bener nggak rumahnya dekat? Bener nggak dia jalurnya jalur KTM? Nah, itu kan butuh waktu untuk membuka dokumen yang begitu banyak. Nah, dari sini kita akan mencoba dari solusi mempermudah sekolah dengan cara kita meminta dokumen itu dari sekarang ke sekolah, ke SMP dari sekarang nih, minta dokumen. Tapi kalau saya minta aja kan percuma, akan dilayani karena SMP itu terfusi nguruskan tentang PPDB dia sendiri. Sehingga itu menjadi kewenangan yang akan diambil oleh pemerintah induk, oleh gubernur dengan bupati lah, kami obrolkan. Bisa nggak di kabupaten meminta seluruh SMP dari sekarang melaporkan siswa kelas 9 untuk nilai raportnya, termasuk di situ juga alamat rumahnya, termasuk di situ juga dia termasuk bukan. Dengan manakala yang bersangkutan masuk ke SMK mengambil jalur ATM, jalur keluarga tidak mampu, jalur keluarga miskin, maka sekolah verifikasinya lebih gampang karena aplikasi akan memberikan tanda bahwa dia masuk jalur ATM. Tinggal nanti cek ulang silakan. Kalau misalkan jalur ATM nyata dilihat fotonya belakangnya ada mobil BMW kan perlu cek ulang ya, benar nggak itu ATM ya. Kemudian nanti jalur prestasi juga kan dilihat. Nanti kan mana tahu dia rapotnya dapat nilainya rata-rata matematik 9. Kalau matematik 9 kan kita kudu ngecek dokumen rapor, kan nggak perlu. Itulah akan kita bantu supaya sekolah pada saat dia input 9 bahwa itu sudah benar. Karena kita punya data pembanding yang sudah disiapkan dari sekarang. Tapi ini baru tahap upaya ya, belum tentu tersedia, belum tentu. Mau berupaya kita, karena tadi kita juga sudah dapat keluar dari sekolah, bagaimana Pak kita memverifikasi dokumen yang ribuan itu, berapa orang petugas sekolah perlu memverifikasi, belum juga kita nggak terbiasa memverifikasi dalam bentuk PDF, kita bentuknya kan kertas, walaupun di print, ya nggak akan kuat, berapa jumlah printernya, itu yang sudah kita pertimbangkan,
dan kita sudah melakukan upaya agar dari sekarang kita bisa memiliki data-data itu sebelum tahapan PPDB. Ya kita doakan aja nanti tahapan sekarang ini bisa clear sehingga data siswa SMP madrasah bisa kita miliki lebih lengkap sampai ke nilai rapot ya, sampai ke zonanya. Karena pada saat zona buat sekolah SMA, kemudian KSM dan bukannya akan repot kalau itu belum kita kuasai. Itu Pak ya, bagus. Ya, makasih Pak. Yang lainnya mana? Mohon izin bertanya Pak. Pak. Mohon izin bertanya. Ya. Ya Pak Budi. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan begini Pak, di saya ada jurusan NKPI dan NKPI atau kelautan dan lain sebagainya yang sangat langka jurusannya. Itu kadang-kadang kita akan menerima calon peserta didik itu dari luar provinsi Pak, provinsi Jawa Barat. Satu contoh, di SMK 2 Subang juga pernah itu terkirim dari Brebes Pak, karena memang kekurangan untuk jurusan NKPI atau NKN di daerah Brebes Tegal, sehingga kuotanya sedikit, sehingga kadang-kadang ke Jawa Barat Pak. Atau mungkin ke Cirebon mau masuk, ternyata di Cirebon penuh, sehingga mungkin ke Legon Kulon. Itu prosedurnya kalau yang di luar Provinsi Jawa Barat bagaimana Pak? Apakah harus izin ke Cadin dulu atau memang langsung aja diterima karena memang jurusannya langka? Satu, ya, bukan hanya kami, mungkin ada jurusan yang sangat langka lagi, jurusan AC Pak, di Cikaum. Kemungkinan itu akan terkirim dari kabupaten dan provinsi lain. Nah, aturan mainnya seperti apa jika di luar provinsi? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu yang saya sampaikan tadi, tetap sekolah memverifikasi dokumen. Karena untuk yang kalau yang tadi berhasil oleh Pak Sekda ini kita bisa ngambil data SMP, itu kan hanya di Jawa Barat saja. Bagaimana dengan yang di luar Jawa Barat ya? Karena kan ada kuota 5% bagi yang dari luar wilayah, luar provinsi. Sehingga yang di luar Jawa Barat bisa daftar, tetapi kuotanya dibatasi hanya 5% ya. Tinggal input di aplikasi, karena dipastikan kita nggak punya datanya, yang bayangkan lah, yang 5% ini verifikasinya perlu ada lumayan lah, sekolah perlu baca dokumennya dengan cara tadi PDF saja, scan PDF, kemudian sekolah melihat benar nggak dia lulusan SMP dan madrasah, kemudian apakah dia masuk kelompok ATM, apakah dia masuk sudah lulus sekolahnya di SMP-nya, madrasahnya, nah itu harus diverifikasi. Itu Pak ya, tetap kuotanya dibatasi 5% yang di luar provinsi ya. Ya, silakan Pak. Pak Dede. Lanjut Pak. Pak Suwondo. Siapa? Pak Suwondo, mangga. Pak Suwondo. Pak Suwondo. Urusan di mana? Apa-apa. Pak yang dibantu Pak ya. Dibantu dibuka ya. Pak Suwondo. Pak yang dibantu ya dibukain ya. Sudah. Enggak Pak ya. Pak Suwondo. Mangga yang lain. Pak yang dibantu dibuka ya. Dulu. Besok. Ayo Pak Suwondo ada nih. Bisa besok dulu. Silakan Pak Yayan. Ini aja dulu Pak. Sudah ambil saya ini. Nama tadi? Itu kan dok. Siapa tadi suatu udah dibuka tapi belum. Pak Suwondo belum aktif. Yang lain lagi? Pak Hendi. Pak Hendi. Pak Hendi mangga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kacadin. Gini, pada PPDB kali ini kan prinsipnya sama dengan tahun-tahun lalu ya. Jadi
siswa itu daftar secara online, mungkin dari rumah masing-masing atau dari SMP masing-masing gitu. Nah, sekolah kami hanya menerima gitu, Pak. Gitu. Halo, Mas. Iya, ada lagi. Pak Hendy. Ya, kita kan sekolah hanya membuka satu kuota ya, kedua kan hanya menerima hasil. Prosesnya itu kan siswa yang bersangkutan atau sekolah asal. Iya, tadi benar. Jadi sekarang kan PPDB-nya tidak datang ke sekolah, mereka bisa input di rumah masing-masing. Ya. Dan bagi yang sifatnya tertentu, misalkan KTM, di rumahnya ada pulsa, ada internet, nanti akan dibantu oleh sekolah untuk menginput PPDB di SMA dan SMK. Karena dipastikan yang KTM beneran, borong-borong ke PPDB, nah, termakan dari itu. Tinggal untuk PPDB-nya, dia akan dibantu oleh SMP asalnya untuk memilih sekolah mana yang dia ya. Ada lagi? Ya, terima kasih. Enggak, Pak. Waktu masih ada 10 menit. 10 menit lagi waktu. Angga dari Kak, betul nggak? Ya, Pak. Ini ada, cukup. Yang di kampung mah tetap pasti harus datang ke sekolah, Pak. Nah, jadi untuk yang di kampung, yang KTM ataupun non KTM yang urut pulsa, ya, dia daftar dibantu online oleh SMP-nya masing-masing. Yang jelas kan SMP nggak punya hubungan emosional, itu masalahnya. Tetapi ya itu sedang kita coba. Pak Sekda Provinsi akan mengundang Bupati dan Sekda serta Kadiptik Kabupaten Kota agar SMP membantu KTM atau siswa-siswa yang terbuka pulsa untuk pendaftaran online. Itu ya? Ya, betul. Cukup. Cukup. Cukup ya? Cukup. Cukup ya? Belum. Apa belum? Pak Ejat. Oh, Pak Jajat, mangga. Pak, yang di kampung ini, yang SMP ini sering terjadi kendala ini, Pak. Ditakutkan ini ada apa namanya publik orang tua itu. Nah, publik ngomong naon Jat? Ya, publik, Pak. Ya, mantap. Ya, kalau pungli mah mau ke SMP ke SMA sama aja, bisa terjadi aja kan, gitu ya. Kenapa SMP membantu? Ya mereka kalau datang ke SMA tujuan, ya sama dengan bukan online. Nanti bertemu dengan orang banyak. Ya, untuk PPDB, kita nggak bisa dijamin berapa banyak kita ke sekolah. Karena jumlahnya dari beberapa SMP, tetapi kalau SMP membantu, kan juga banyak. Ya, setiap SMP kan tentunya paling berapa sih? Gitu ya, yang dibantu kok nggak semua kan? Hanya kalau KTM beberapa orang yang diduga tidak mampu. Kalau yang lainnya sih di rumah masing-masing caranya. Tetapi yang tidak mampu, ya mereka kan di rumahnya internet. Boleh internet. Anjo bola, Pak. Itu ya. Anjo bola kepala sekolah itu. Tidak ke bos. Ada yang lain? Bisa, Pak. Sampah. Ya. SMA 4. Ya, mana sih? SMA 4. Ya, barangkali saya agak telat, Pak. Hadirnya. Kaitan dengan pengumuman, biasanya pakai perang
perangko anak mengumpulkan perangko dengan amplopnya. Nah sekarang kan agak sulit mengumpulkan anak. Nah backup pengumuman itu apakah perangkonya bisa dimasukkan ke Bisa pakai bos. Terima kasih. Online aja, Tapi online. menurut saya sih dimaksimalkan online ya, pakai web, grup WA, kecuali beberapa titik memang di grup WA nggak masuk ya. Dia nggak punya handphone, nggak punya saja, itu mengirim surat ya, dipilih aja. Tapi kalau semuanya mau pakai amplop asal loba, oke ya biar berapa kalau teh. Silakan saja dibayar ke bos, tapi masukkan aja nanti di laporannya. Itu Ya ya. baik, ya baik Pak, makasih Pak. Ya. 6.000 kali 600, anjir 3 juta. 10.000 kali 400. Online aja, online. Ya Online, oke. online, Pak. Sip ya. Ada yang lain? Bayar. Cukup. Cukup. Cukup lah. Cukup ya. Cukup. Ya udah, cukup ya. Rapat hari ini selesai. Kesimpulannya yang pertama, pengumuman tanggal 4 bulan Mei, nanti surat akan segera disiapkan. Sekolah silakan mempersiapkan dari sekarang pengumuman kelulusan berbasis online ya. Lamun online terbogalan dikirim melalui pos. Kalau di pos alamat rumah kirim ke RT, ke desa. RT ke desa. Masa nggak punya alamat rumah siswa nih? Terlalu ya ke sekolah nggak punya alamat rumah ya. Tapi kalau di kos kirim ke ibu kos. Kalau perlu ke pas sekolah nganterin ke kos-kosannya, boleh gitu ya. Kemudian ijazah dilampiri dengan transkrip nilai dari kumulatif rapot ya dan US bagi yang ngadain. Bagi yang tidak ada US bisa dari portofolio dan penugasan, silakan dibuat semuanya. Kemudian PPDB berbasis online, kita sudah mencoba mempermudah sekolah menginput data siswa dari sekarang, baik data nilainya, nilai rapotnya, karena saya menggunakan nilai rapot juga untuk prestasi. Kemudian untuk ATM juga kita sudah mencari data itu, sehingga pada saat sekolah memverifikasi tinggal melihat ya, bukan verifikasi, kita verifikasi tapi dipermudah. Bos sangat fleksibel, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Silakan digunakan. Kemudian kuota PPDB yang negeri tadi ya, yang prestasi 30% itu maksimal, termasuk SMA SMK itu maksimal. Jadi kalaupun di bawah itu juga boleh. Silakan dimasukkan di pos PPDB. Dan sekarang silakan dipersiapkan kuota-kuota itu. Saya kira itu kesimpulannya. Terima kasih atas kehadirannya dan sampaikan ke yang lain. Semoga spanduk sudah bisa dipasang. Kemudian sekolah sudah bekerja dengan membentuk tim satgas. Dan yang terakhir di bulan puasa nanti sesuai dengan kalender tanggal 24 bulan Mei, maka pembelajarannya dilakukan dengan tema kaitan dengan karakter. Mudah-mudahan puasa ini kita bisa tuntas dan coronanya bisa pulang ikut mudik lebaran nanti. Kita cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.